Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Teman-teman pasti pernah merasakan gatal pada telinga ya. Kalau gatal kan biasanya dikorek-korek ya, digaruk-garuk, dicolok-colok ya, pakai lidi, pakai cotton bud ataupun pakai colokan lainnya. Nah, biasanya ya kalau seandainya pakai cotton bud ataupun pakai lidi kan diputer-puter, geli gitu ya sensasinya ya. Jadi lebih enak ya, gatalnya jadi berkurang. Kemudian timbul rasa geli. Nah, tapi ketika teman-teman gatal dikorek-korek, dicolok-colok, ini resiko bisa lecet, bisa trauma, nanti malah jadi infeksi. Kalau infeksi ya bukan hanya gatal saja tadi ya. Infeksi timbul, malah nanti timbul penyakit di telinga. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas 5 penyebab kenapa telinga bisa gatal ataupun 5 penyebab yang menyebabkan telinga jadi gatal. Simak video ini sampai habis. Telinga gatal bisa dirasakan oleh siapa saja, kapan saja ya. Jadi pasti pernah lah teman-teman merasakan telinga gatal. Kadang telinga gatal ya ini bisa menjadi pertanda bahwa ada sesuatu di telinga teman-teman. Bisa jadi ada infeksi, bisa jadi ada kelainan di situ. Nah, ketika teman-teman mengalami telinga gatal ataupun gatal pada telinga, jangan buru-buru, jangan gegabah untuk langsung dicolok-colok sendiri, dikorek-korek sendiri ya. Itu tadi yang ditakutkan malah nanti jadinya trauma infeksi pada telinga. Jadi pengobatannya akan lebih rumit nanti kalau ada infeksi. Jadi ada beberapa penyebab bikin telinga teman-teman gatal. Yang pertama adalah telinga kering. Nah, banyak orang yang masih salah beranggapan dengan mengorek telinga sampai bersih ya, sampai nggak ada kotoran sama sekali itu baik, itu bagus. Itu salah. Karena dengan mengorek seluruh serumen ataupun kotoran di dalam telinga, ya itu akan membuat telinga teman-teman kering. Kelembapan di situ berubah. Nah, karena normalnya memang harus ada serumen di telinga bagian dalam ya. Di telinga itu memang harus ada serumen. Nah, jangan sampai dikorek bersih sekali ya, sampai kulit aja lagi tersisa. Nah, ini bisa menyebabkan telinga gatal ya, mudahnya timbulnya infeksi, mudahnya timbulnya bakteri. Nah, karena menjaga kelembaban telinga itu sangat penting ya, normal. Jadi ada kelembapan tersendiri di dalam telinga. Jadi jangan sampai mengorek terlalu bersih ya, sampai kering. Nah, inilah yang menyebabkan telinga gatal mudah terkena infeksi ya. Jadi benda asing gampang masuk ya, bakteri ya, kuman ya, jamur. Jadi gampang dia di dalam. Kemudian kalau seandainya kelembabannya berbeda, terlalu kering, telinga juga akan mengelupas ya, kulit di bagian telinga itu. Nah, itu tandanya memang telinganya terlalu bersih ya, terlalu kering. Nah, jadi sampai kulitnya mengelupas. Jadi jangan sampai lagi mengorek telinga sampai bersih ya. Atau disuruh orang lihat telinga nih, korein sampai benar-benar hilang serumennya, jangan. Yang kedua, adanya radang pada telinga. Nah, ketika saluran telinga radang ya, bisa kemerahan, bengkak, bahkan timbulnya nyeri. Ini biasanya juga ada reaksi alergi ya, timbulnya rasa gatal. Nah, ketika telinga teman-teman radang, itu jangan tambah dicolok-colok ataupun dikorek-korek, nanti malah radangnya makin meningkat ya, ataupun radangnya bukannya teratasi malah tambah parah. Nah, ketika teman-teman merasa telinganya ada sakit ya, ada nyeri ya, kemudian juga ada kemerahan, sebaiknya segera temui dokter ya untuk mendapatkan penanganan ataupun pengobatan yang tepat. Jangan pintar-pintar sendiri ya. Misalkan ada radang ya, dipencet-pencet, dicolok-colok ya, ditusuk-tusuk. Nah, ini malah beresiko ya, infeksinya tambah parah, radangnya juga tambah parah. Yang ketiga, infeksi pada telinga. Jadi ketika teman-teman mengalami infeksi pada telinga ya, bagian luar ya, ataupun otitis eksterna,
ini akan menimbulkan reaksi gatal juga. Nah, biasanya yang memiliki higienitas jelek ya pada telinga, misalkan sering berendam berenang gitu ya, ataupun sering terkena sesuatu yang kotor di telinganya ya, ataupun tidak sengaja dicolok-colok, rupanya yang untuk nyoloknya itu infeksi jadinya. Nah, jadi jangan sampai teman-teman mengalami infeksi telinga ini ataupun telinga bagian luar. Karena infeksi telinga namanya penyakit ya, harus diobati, jangan dibiarkan terlalu lama. Kalau dibiarkan terlalu lama, takutnya nanti infeksinya malah tambah parah. Banyak orang yang mengalami infeksi telinga luar itu biasanya diakalinya sendiri ya, malah dibersihkan ya, kemudian dicolok-colok, ini timbul radang, timbul infeksinya makin meningkat. Jadi jangan sampai teman-teman ketika telinganya bermasalah ya dikerjai sendiri. Jadi datanglah ke profesional, ke dokter, konsultasikan masalah kesehatannya. Yang keempat adalah akibat alat bantu dengar. Nah, ketika orang yang memakai alat bantu dengar ya, ini bisa menyebabkan telinganya gatal ya, karena biasanya air terjebak di situ ya, kotor ya, ada menimbulkan reaksi alergi, ataupun misalkan ukuran alat bantu dengarnya tidak pas, jadi bisa menekan ya lebih kencang ataupun lebih kuat sehingga menimbulkan reaksi gatal. Nah, jadi ketika teman-teman menggunakan alat bantu dengar, ya sebaiknya rajin dibersihkan ya. Kemudian juga sesuaikan ukurannya yang pas pada telinga teman-teman, jangan kekecilan ataupun kegedean. Yang kelima, psoriasis. Nah, jadi ini timbulnya ruam merah ya, gatal ya, gatalnya hebat biasanya. Kalau seandainya terkena di area telinga, tentu telinga teman-teman akan gatal. Nah, ini terjadi akibat reaksi autoimun ya, sehingga menyebabkan adanya ruam di situ. Nah, ketika teman-teman mengalami keluhan ini ya, jangan digaruk berlebihan. Nanti lecet ya. Kalau lecet nanti malah tambah nyeri, sudah gatal nyeri lagi. Ketika teman-teman mengalami keluhan ini, memang sebaiknya diobati ya, jangan dibiarkan nanti tambah luas, jadi tambah lebar. Nah, temui dokter untuk mengatasi masalah telinga teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi 5 penyebab yang paling sering ya, yang menyebabkan telinga teman-teman terasa gatal. Jadi kalau mengorek telinga jangan dikorek sampai bersih. Kalau gatal jangan dikorek sendiri, takutnya nanti serumennya tambah masuk ya, malah menyenggol gendang telinga, nanti malah jadi infeksi ataupun jadi sakit. Nah, kemudian juga bagi yang memiliki kebiasaan yang higienitasnya jelek ya, sebaiknya jaga kebersihan ya, supaya tidak timbul infeksi, tidak timbul sakit pada telinga walaupun hanya gatal. Nah, kemudian jangan pintar-pintar sendiri ya, mengobati telinganya sendiri tanpa obat ataupun cara yang tepat. Temuilah dokter, jangan ragu-ragu. Jangan lupa di like, di share video ini, dan komentar juga bagaimana sih cara mengatasi telinga gatal versi teman-teman, atau apa sih yang teman-teman lakukan ketika telinga gatal. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.